wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si sallama labikam ki hadir. Tersyukurutan rigang kalau sisi raja kuasa pun Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah nairing pun Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu salat isya, kaki tudang mendengarkan ceramah. Semoga insyaallah kita senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si sallam alabikum ki hadir. Materi yang diamanahkan kepada saya untuk saya bahas pada malam ini bapak-bapak sekalian adalah konsep hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bapak-bapak sekalian bahwa Rasulullah SAW merencanakan hijrah itu pada bulan Muharram. Tetapi sebenarnya Rasulullah hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Tapi tetap disepakati oleh para sahabat Rasulullah awal tahun Hijriah itu adalah Muharram, karena disitulah direncanakan hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah. Kenapa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Yang pertama karena itu memang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pernah dipermimpikannya, bermimpi diperlihatkan tempat hijrahnya di Madinah. Sepakat para ulama bahwa mimpi Rasulullah itu adalah wahyu. Tidak ada perbedaan Bapak sekalian. Ada riwayat juga yang pernah saya baca bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu Jibril sempat membawa ke Madinah dan di sore masempaja Nabi ta nampai podang Nabi ta maka daya Muhammad hadza Tibah. Ini adalah kota Tibah yang dikatakan oleh orang-orang Yasrib. Di sinilah nanti kamu hijrah, ya. Jadi hijrahnya Rasulullah itu memang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bapak-bapak sekalian, hijrah itu memang adalah kebiasaan para nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam juga hijrah Pak, dari Irak ke Palestina kan, ya, setelah dia dibakar itu Quranil itu, dan alhamdulillah dia selamat. Akhirnya dia tinggalkan kampungnya, hijrah dari Irak ke Palestina. Nabi Musa juga hijrah dari Mesir ke Palestina. Nabi Nuh juga hijrah bapak-bapak meninggalkan kampungnya. Nabi Lut juga hijrah dari kota Sodom ke Palestina juga. Jadi hampir semua nabi itu semuanya hijrah. Dan tujuannya, di antara tujuannya juga adalah untuk menyebarkan dakwah bapak-bapak dan sekalian. Kemudian alasan ketiga, kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah adalah istidadul isail musyrikin lil mu'minin. Karena orang-orang musyrik itu, kafir Quraisy itu luar biasa siksaannya kepada orang-orang mukmin di Makkah pada waktu itu.
Kita tahu sekalian, sahabat-sahabat yang masuk Islam itu disiksa luar biasa. Sering kita dengarkan kisahnya Bilal. Bagaimana Bilal ketika dia masuk Islam, kemudian getang dibawa ke padang pasir. Waktu itu sangat panas sekali bapak-bapak sekalian. Napa isu romopang ko kasih napa ipatandra ki batu. Itu panas sekali. Bayangkan kodong padang pasir itu panas. Jam-jam 1, jam-jam 2 itu panasnya itu Pak, luar biasa. Disuruh liuk tanpa memakai baju bapak-bapak sekalian, apa patau porsi batu. Jadi Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Disuruh untuk meninggalkan agamanya tapi dia tidak mau. Bagaimana dengan keluarganya Ammar? Ya, Ammar bin Yasir. Ayahnya dibunuh, ibunya Sumayyah juga dibunuh. Ammar pun hampir dibunuh juga. Seandainya dia tidak berbohong bapak-bapak sekalian, dia berbohong untuk kebenaran. Jadi dia maka baiklah saya akan meninggalkan agama Muhammad. Baru diselamatkan seandainya tidak dibunuh juga. Utsman bin Affan itu bapak-bapak sekalian ketika masuk Islam, sampai pamannya itu nababaya ke sana, ape tikar dari daun, napai gatung baru diasapi dari bawah. Diasapi. Bayangkan itu panasnya itu. Ilulun ku ape, napai gatung, napa dikasihkan asap itu, ya dibakarkan api dari bawah itu sehingga kayak dipanggang bapak-bapak sekalian. Ya, tidak sedikit dari sahabat meninggal dunia, ada yang cacat, ada yang buta bapak-bapak sekalian. Disiksa hanya gara-gara mempertahankan akidahnya itu. Luar biasa. Sampai Rasulullah pernah sebelumnya itu menghijrahkan sahabat itu ke Habash. Jadi sebelum ke Madinah itu bapak sekalian, Rasulullah itu sempat menghijrahkan sahabat itu ke Habash, Habas Ethiopia sekarang. Dan Rasulullah mengenal ada raja di sana, raja yang sangat adil namanya Raja Najasyi. Ini sebelum ke Madinah. Jadi siksaan mereka luar biasa. Sampai bahkan Rasulullah itu diboikot, orang-orang mukmin diboikot itu selama kurang lebih 3 tahun. Diboikot, tidak berjual beli dengan mereka, tidak boleh berbicara dengan mereka, tidak boleh berkumpul-kumpul dengan mereka, tidak boleh menikah dengan mereka. Jadi kau kepadangkan takapu ke Makkah bapak-bapak sekalian, kafir Quraisy itu langsung memborong semua barang dagangannya. Bagaimana orang-orang muslimin itu tidak membelinya bapak-bapak sekalian. Sampai orang-orang muslim kelaparan. Bayangkan kalau 3 tahun Pak. Sampai mereka makan daun-daunan dan kulit-kulit hewan. Daun-daunan dikasih nandre untuk menghilangkan laparnya. Begitu beratnya perjuangan itu bapak-bapak sekalian itu. Ditambah setelah meninggalnya Abu Talib, meninggalnya Khadijah bapak-bapak sekalian, maka kafir Quraisy semakin gencar menyiksa, bahkan sudah mulai berani menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya Rasulullah ke Taif. Salah satu tujuannya Rasulullah ke Taif itu untuk mendapatkan perlindungan dari keluarganya di sana. Taif itu Pak dari Makkah itu kurang lebih 67 km itu perjalanan ke sana. Setiap kampung yang dilewati Rasulullah itu semua didakwai oleh Rasulullah, tidak ada pun yang masuk Islam satu. Sampai di Taif dia berdakwah selama 10 hari mengajak orang-orang masuk Islam, tidak ada satupun masuk Islam. Yang ada mereka semuanya keluar melimpari Rasulullah. Setelah 10 hari 10 sore Nabi tamunro di Taif. Ya silalungi Nabi pada pangai bapak-bapak sekalian dan dilempari batu. Tidak ada satupun yang masuk Islam. Itu yang paling berat. Jadi biasa tadi Nabi takwa Aisyah kata ya Rasulullah, dari seluruh perjalanan dakwah ya Rasulullah, mana yang paling berat yang anda rasakan? Nah Nabi dia agak paling mewarai waktu kalau Taif. Setelah Abu Talib meninggal dunia dan Khadijah, saya ke sana untuk mencari dukungan dakwah dari keluarga saya. Dari sisa gagal di masalah yang ada bahkan mereka melempari saya. Hasil lalu yang masuk oleh kampung nasirin pakai topi awat. Dia pulang Rasulullah Pak itu dari Taif tidak ada satu masuk. Untung ketika pulang menuju ke Mekah itu ada sekumpulan jin itu yang masuk Islam, itu yang mengobati hati Rasulullah Pak. Setelah mendekati Madinah ada satu tempat di situ ditempati Rasulullah salat. Ternyata diam-diam ada jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Ali suruh pada mana jinnya, akhirnya datang kepada Rasulullah dan berbaiat masuk Islam bapak-bapak sekalian. Itu yang sedikit mengobati hati Rasulullah. Ya sekelompok jin yang masuk Islam. Betul tadi. Luar biasa Pak menyiksa. Sampai di Mekah pas musim haji Rasulullah berdakwah bapak-bapak sekalian. Di musim haji itu untung alhamdulillah di musim haji itu setelah dari Taif berdakwah kepada orang-orang yang datang berhaji.
Alhamdulillah ada 6 orang masuk Islam dari penduduk Madinah, kaum Khazraj. Jadi dua suku Pak itu di Madinah terkenal sekali, Aus dengan Khazraj. Alhamdulillah. Setelah dari Taib itu musim haji berhasil mendawai Rasulullah. Tahun depannya Rasulullah mendawai lagi orang-orang yang dari Madinah, alhamdulillah masuk Islam 12 lagi. Tahun berikutnya bapak-bapak sekalian didakwai, alhamdulillah masuk Islam 73 lagi. Jadi juga yang melatar belakangi kenapa Rasulullah hijrah bapak sekalian, karena sudah banyaknya yang masuk Islam di Madinah. Selanjutnya kenapa Rasulullah hijrah juga bapak-bapak sekalian ke Madinah? Karena memang orang kafir sudah mau membunuh Rasulullah. Jadi memang sudah merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Nanti akan jelaskan bagaimana mereka ingin membunuh Rasulullah. Yang keempat kata para ulama kenapa Rasulullah harus berhijrah? Karena Rasulullah ingin membuat pemerintah, ingin membuat negara Islam bapak-bapak sekalian, supaya bisa memiliki kekuatan yang besar, bisa berdakwah lebih besar lagi, bisa berdakwah lebih luas lagi bapak-bapak sekalian. Dan terbukti ketika sampai di Madinah Rasulullah membuat negara. Kenapa Rasulullah juga berhijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah? Kata para ulama, karena orang-orang kafir tidak lagi mau mendengar dakwah Rasulullah. Jadi tidak ada lagi jalan. Tatutu mana metoni yatina kafir Quraisy waktu itu. Jadi buat apa lagi Rasulullah tinggal di Madinah, di Mekah? Orang-orang kafir Quraisy tidak ada lagi mendengarkan dakwahnya Rasulullah. Yang ada hanyalah penyiksaan bapak-bapak. Kemudian kenapa Rasulullah memilih Madinah? Bukan tempat lain, ya, bukan negara-negara lain misalnya. Kenapa harus Madinah bapak-bapak misalnya? Alasan kata para ulama karena penduduk Madinah itu terkenal ramah-ramah. Itu tadi dua suku itu, suku Aus dan Khazraj. Ternyata asalnya dua suku ini bapak-bapak misalnya dari Yaman. Jadi orang-orang Yaman itu memang orang-orang yang lembut hatinya. Dan itu Rasulullah sendiri mengaku itu, Pak. Jadi suku Aus dan Khazraj ini asalnya dari Yaman, dia hijrah ke Madinah. Terkenal orang Aus dan Khazraj itu orangnya ramah-ramah dan sopan. Kan itu salah satu juga alasan kenapa Rasulullah memilih Madinah, bukan kota lain, bukan tempat lain untuk berhijrah. Yang kedua misalnya, karena Rasulullah memiliki keluarga di Madinah. Ya, kenapa memiliki Madinah? Karena Rasulullah memiliki keluarga Bani Najjar itu. Salah satu buyutnya Rasulullah namanya Hashim, itu menikah dengan seorang wanita di Madinah. Lahirlah Abdul Muttalib. Itu makanya Abdul Muttalib itu pak kecil itu besar itu di Madinah. Abdul Muttalib itu Pak. Walaupun apa itu ke Makkah itu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu memiliki keluarga itu memang di Madinah. Ada ya, ada banyak hubungan darah dengan orang-orang Madinah. Itulah makanya juga Rasulullah kata para ulama untuk memilih Madinah. Dan Madinah juga adalah salah satu tempat yang strategis. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah dan kenapa Rasulullah memilih Madinah. Bagaimana proses hijrahnya Rasulullah SAW? Jadi wasallam tunabikum hadir. Jadi awal perencanaan hijrah itu dimulai pada pertengahan Zulhijjah ketika musim haji itu bapak-bapak sekalian. Jadi setelah masuk Islam 73 orang dari Madinah itu, disitulah Rasulullah merencanakan untuk hijrah ke Madinah. Makanya setelah itu di bulan Muharram dan di bulan Safar itu sahabat sudah mulai berhijrah ke Madinah. Sahabat yang pertama sekali hijrah disebut dengan Abu Salamah dan keluarganya. Jadi Abu Salamah ini dan istrinya dan anaknya, dialah yang pertama pergi hijrah. Tapi sayang di tengah jalan dihadang oleh kafir Quraisy dan dipisahkan dengan istrinya dan anaknya diambil. Abu Salamah disuruh pergi, tapi Ummu Salamah disuruh tinggal bapak-bapak di Madinah. Pasara kasih. Jadi terpaksa Abu Salamah melanjutkan perjalanan ke Madinah. Yarubini naru Ummu Salamah tinggal di Madinah. Yalah topi anak ni pasal topi bapak-bapak sekalian. Setiap hari Ummu Salamah itu loko padang pasir menangis bapak mulai terih karena dia ditinggalkan oleh suaminya. Hampir setiap hari seperti itu. Maka yur kaum na masjidnya wana mite. Maka dia kaum na ia lepas saban Ummu Salamah, biarkan dia mengikuti suaminya. Akhirnya pergi juga ke suaminya. Makanya orang yang pertama hijrah itu sekalian dalam sejarah adalah Ummu Salamah dan sekeluarganya. Termasuk Umar, termasuk juga pertama-tama hijrah. Jadi mulai dari Muharram, Safar itu sahabat sudah mulai hijrah, meninggalkan Mekah bapak-bapak sekalian. Sehingga 2 bulan setelah hijrahnya para sahabat itu
Yang tersisa di Makkah itu tinggal Rasulullah SAW dan keluarganya, dan Abu Bakar dan keluarganya. Hampir semua sahabat sudah hijrah semua, bapak-bapak. Jadi tepatnya itu ya di akhir-akhir Safar memasuki bulan Rabiul Awal. Jadi pada kecapu mana nih teman? Hampir sudah habis orang-orang Muslim di Mekah. Semuanya sudah hijrah. Yang ada Rasulullah dengan keluarganya dan Abu Bakar. Inilah yang membuat panik kafir Quraisy itu. Panik kafir Quraisy, bapak-bapak sekalian, karena bahaya. Kalau dibiarkan semuanya ke Madinah, nanti membuat kekuatan di sana bisa menyerang kita. Akhirnya kafir Quraisy langsung rapat darurat, bapak-bapak sekalian, di Darun Nadwa namanya. Ada memang tempat khusus untuk mengadakan rapat darurat. Terjadilah pertemuan besar-besaran antara tokoh-tokoh kafir Quraisy. Bagaimana menyikapi ini? Karena semua orang-orang Muslim sudah hijrah, tapi tersisa Rasulullah dengan Muhammad dengan Abu Bakar. Akhirnya terjadilah pertemuan, bapak-bapak sekalian. Waktu itu iblis datang berwujud seperti manusia. Kan iblis itu kan jin, Pak, kan? Dia berwujud manusia, ikut hadir di majelis itu, tidak ada yang mengenalnya. Karena itu si bici-bici mana kebir ni aja nasing roto mantero. Kayak anak kata perlu nasa mau sampaikan, ajak, ikutkan saja katanya dalam rapat. Maka iblis pun masuk dalam pertemuan besar itu, bapak-bapak. Akhirnya dimulailah pembicaraan. Diapakan Muhammad ini? Semua sahabatnya sudah hijrah. Maka muncullah pendapat pertama mengatakan, usir saja Muhammad dari Mekah. Ya, biarkan dia pergi. Kalau dia sudah pergi, berarti kita sudah aman. Iblis langsung angkat tangan waktu itu. Mengatakan jangan usir. Kalau kamu mengeluarkan dari Mekah, kamu usir dia pergi ke Madinah, nanti di Madinah dia membuat kekuatan yang luar biasa. Setelah dia kuat, dia akan menyerang Mekah. Habis kalian semuanya. Bagaimana kalau kalian kalah? Oh, pendapat iblis didengar bapak-bapak. Ada lagi yang berpendapat dari kaum kafir Quraisy itu. Kalau pendapat saya, Muhammad itu di penjara saya, kita tangkap, kita penjara di jeruji besi sampai meninggal dunia. Seperti sahabat-sahabatnya yang lain. Iblis mengatakan jangan. Kalau kamu memenjaranya dan kabar itu didengar oleh sahabat-sahabatnya di Madinah, maka mereka akan datang ke Mekah untuk melepaskan Muhammad, menyerang kalian semuanya. Ditolak lagi. Abu Jahal memberikan pendapat. Kata Abu Jahal, saya punya pendapat yang bagus. Saya yakin kalian semuanya menerimanya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kalau kita kumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku. Kita bayar dia, tugasnya hanya untuk membunuh Muhammad. Ya, kau mati Muhammad itu, keluarganya Muhammad itu tidak bisa balas dendam, karena dia akan melawan banyak suku. Karena anak muda yang dikumpulkan dari berbagai suku, ya, dan dibayar untuk membunuh Muhammad. Jadi kau melo balas dendam keluarga anak Muhammad, Pak Yunu, Nuraina atau keluarga anak, itu tidak mungkin, sebab banyak suku yang akan dilawan. Wah, nak ada iblis, saya setuju dengan pendapatnya Abu Jahal ini. Maka diputuskanlah bahwa Muhammad dibunuh, dikumpulkan yang membunuhnya itu, diambil pemuda-pemuda dari berbagai suku, dipersenjatai, tugasnya hanya untuk membunuh Muhammad dan mereka dibayar. Tepatnya malam Jumat, bapak-bapak sekalian, Rabiul Awal, berkumpullah pemuda-pemuda ini mengelilingi rumah Rasulullah SAW, tujuannya untuk membunuh Rasulullah. Nah, tujuannya Nabi tak masuk. Walhasil apa yang terjadi? Jibril datang memberitahukan kepada Rasulullah bahwa malam ini juga kamu harus meninggalkan rumahmu, meninggalkan Mekah, dan Allah telah mengizinkan kamu untuk hijrah. Maka saat itu juga Rasulullah menyuruh Abu Talib untuk menggantikan tempat tidurnya. Surah Nabi Ta'ala kadali batin roko jalan ratin roko pakai itu selimuku. Akhirnya Rasulullah keluar sekalian, dan Allah tutup pandangan semua pemuda-pemuda itu. Wajalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum wa hum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka seolah-olah ada dinding, dan di belakang mereka seolah-olah ada dinding, dan kami tutup matanya sehingga mereka tidak ada yang melihat satupun Rasulullah SAW. Lalu Nabi Tayyuruna Pak digagam itu. Bahkan Rasulullah sempat mengambil pasir natoromana ngiro kasih ko yasin uluna yorna ngiro anak-anak muda yang ingin membunuh Rasulullah. Lalu digagam itu bapak-bapak besar. Ya ini luar biasa nala nutawe nala pak dongir atau wajal nang ini di sana. Wa min hal bisa, dan kalau kocakin itu teh misalnya.
Ya biasa ke guruku bagi salian apa siping tahu na dena lang kanuna yoro na bajar. Alhamdulillah salah. Tapi masalahnya lah tu korbuting degaga jampang. Apa degaga apa tumite. Ya itu resiko. Itu ceritanya guru saya salah dunia. Salah satu guru saya di pondok dulu cerita gitu. Jadi dia pernah pakai itu, alhamdulillah selamat dari ya, sipingnya ini. Tapi suruh nasa, dia kan jampa-jampa yang kena sekubuting. Ya keluar Rasulullah sekalian. Tepatnya pada malam Jumat itu tengah malam, langsung pergi ke rumahnya Abu Bakar, mengetuk pintu, dibukakan oleh Abu Bakar. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, malam inilah kita diperintahkan oleh Allah hijrah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah ikutkan saya. Kata Rasulullah, iya kamu harus ikut dengan saya. Wahai Rio Abu Bakar. Ya Abu Bakar minta milo hijrah. Setiap ada sahabat yang hijrah ke Madinah, milo istilah ko Nabi ya Rasulullah, mitona kasih alu hijrah, mitona alu Madinah. Nah kata Nabi tanya jolo, jangan hijrah kecuali saya telah mengizinkan kamu. Jadi memang ditunjuk Rasulullah untuk mendampingi dia hijrah. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini pelajaran berharga, maka kalau mikir lo membela, memang harus mencari teman-teman yang sapa mentero teman yang betul-betul yang terbaik lah. Ia memperlu jangan sampai malah perlu dan sebagainya maka lasi-lasi. Jadi Rasulullah menunjuk memang Abu Bakar. Nah kalau Abu Bakar Nabi ya Rasulullah saat inilah kita hijrah. Maka keluarlah Rasulullah di tengah malam itu bapak-bapak sekalian, langsung keluar dari rumahnya Abu Bakar lalu mundri berjalan sampai 5 km naik ke Gua Sur. Di Gua Sur itu Rasulullah bersembunyi bersama dengan Abu Bakar. Sebelum Nabi ta alaihissalam tamu ila goe natiangnya Abu Bakar kada Rasul aja jolo tama. Ya apa jolo tama. Apa ni Abu Bakar maka deko gogo maka or besan nang kaula. Atau ada kotoran-kotoran. Jadi tamu jolo kasih Abu Bakar pacing mana ngerundrang ngerilalar. Ya kong ka goro-goro na tutu batu atau na tutu kain. Angka ba dua goro. Dena tatutu na sabade na gago ni na pakai tutu. Itu na kain itu na batu. Sudah dibersihkan, dianggap aman. Rasulullah Nabi Muhammad SAW tamah di dalam Gua Sur itu. Kemudian Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Yero nang goro e paduero na tandra ye Abu Bakar dengan kakinya. Na tutir goro ero. Ajena Abu Bakar pakai tutut. Apa yang terjadi Pak? Matanya matinro Nabi ta. Na toai ula Abu Bakar menurut riwayat pendapat ulama. Karena yang menggigit Abu Bakar waktu itu adalah ular. Matai ulah Abu Bakar. Na perpat din Abu Bakar. Apa cek kamu tu ini bintah. Lihat begitu cintanya luar biasanya Abu Bakar itu Pak. Makanya tidak ada yang mampu menandingi Abu Bakar itu dari segi. Ya semangkutan Nabi ta ko Jibril. Bagaimana sih keutamanya Abu Bakar itu? Kata Jibril ya Rasulullah. Ya mapa mulai apalan Umar sampai hari orang yang mendapati hari kiamat, orang muslim yang mendapati hari kiamat ipasibawai, kemudian pahalanya Abu Bakar di satu timbangan mata namu Abu Bakar mapa mulai Umar letup pada di mana pahalanya dikumpulkan semuanya, tidak ada yang mampu menandingi pahalanya Abu Bakar. Begitu luar biasanya Abu Bakar itu ya. Makanya setiap Rasulullah menyebut penduduk surga selalu yang pertama disebut Abu Bakar. 10 sahabat kata Rasulullah yang dijamin masuk surga, Abu Bakar yang pertama disebut Rasulullah SAW. Luar biasa memang cintanya kepada Rasulullah. Ini nak tahu lah bapak-bapak misalnya payur dua goro naik dia nak tuti, kan dia nak pakai tuti terpaksa aja nak pakai tuti. Nak tahu lah sampai sakit luar biasa. Milo bora. Jatuh ke motor ni minta. Nak perangnya rupat dinar sampai meneteskan air mata. Mitiro yang mati kota pana nebita, moto nebita, untuk mati nebita. Kadang nebita mangki Abu Bakar, mangki. Apa yang terjadi? Nak Abu Bakar angka gagat to akaya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meludahi namici nebita ero nangi rojena na to air ularo dan alhamdulillah sembuh seketika sakitnya bapak-bapak misalnya. Saya membaca riwayat ya, saya mengatakan bahwa Rasul itu sempat bertanya kepada ular. Apa salah satu mujizatnya Rasul itu Pak bisa berbicara dengan hewan ya? Kita segamir mujizat Nabi tak hanya membelah bulan saja. Oh banyak sekali mujizatnya itu Pak. Dia bisa berbicara dengan hewan. Masukkan Rasul pernah berbicara dengan unta kan? Ke unta dia namanya royator atau rimil yasan. Bahkan ada angka unta kalau bukan unta nyarang menangis
Natani Nabi tamagi muntari maka na pakai 5 bawa pungan puakku. Dia nak kena pandai-pandai. Nak kejar yang 5 bawa. Jadi itu Rasulullah bahasa Rasulullah itu bisa berbicara dengan hewan itu. Jadi saya menemukan riwayat bahwasanya Rasulullah sempat bertanya kepada ular itu, "Magi mutuai Abu Bakar." Nah, kadang ulai dengan izin Allah, "Ya Rasulullah, lo tahu aja apa? Dia menghalangi saya untuk melihat wajahmu ya Rasulullah." Jadi gara-gara rojena dia tetap patah. Jadi lo tahu sih. Sementara saya juga ingin melihat wajah Allah. Jadi riwayat ini saya baca di satu artikel Bapak-bapak bisa. Ya Rasulullah SAW tinggal di sana Pak, di Gua Hira itu 3 malam, mulai malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Yang datang memberikan makanan itu mantara lingi Andre anak-anak Abu Bakar, Yasin Abdullah. Ini wanimi, lo ni Abdullah mantara keng Andre Nabi Muhammad SAW. Jadi mun rumah beni miro pimatu subuh napa masuk dari Gua Sur itu. Angkato pangapa kampi bembe koro Yasin Amir bin Fukhairah sengaja makan bembe ko mailo ni mawani na bawa ni bembe na koro nero. Yolo na yor gower. Jadi na parra ni susuna bembe na penantara ke Nabi taminre yang pinung sus ya sus. Tepatnya malam Senin Bapak-bapak sekalian teman Nabi kong hadir. Akhirnya Rasulullah SAW. Jadi selama 3 hari itu masapa kabir Quraisy sebab macam ni masapa keliling. Bahkan ada yang sempat naik ke Gua Sur. Itu kan pernyataannya Abu Bakar itu. Maka dia naik. Seandainya nasan kesalasidina cukup minta kira water. Nero tu Pak. Waktu nak kemana ni kapir Quraisy ma bangku lampe mana ko iron Gua Sur tendre Abu Bakar. Ada Abu Bakar tarasil. Runtukan aja ya. Pak Abu Bakar salangka cukup cidi pasti ni tak. Sampai Rasulullah mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma. Abu Bakar aja maselan. Bara masa agama aja si Pak Duami. Kita itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah akan menolong kita. Tidak ada satupun yang menundukkan pandangannya Nasa Abu Bakar. Sempat dimindre Pak Guru ketika mencari itu. Tidak ada satupun yang menundukkan. Tandanya kata Abu Bakar, kamu cidi cukup, dia akan melihat kaki kita. Nita aja, tajana runtuk. Tapi Allah sedang menjaga pandangannya semuanya. Alhamdulillah 3 hari itu Pak, 3 malam, 3 hari mereka mencari. Sampai mereka sudah berputus asa. Engkan lah tu kareba ku Nabi tu angkadai paja-paja ni masapa. Dia nak sapa lah dah tahu. Akhirnya malam Seninnya itu Bapak-bapak sekalian, ini Rasulullah putuskan untuk hijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Salah satu keluarganya Abu Bakar itu meminta supaya ada engkau sidit Pak tahu kau di Mekah itu orang yang sangat tahu sekali jalan. Pokoknya ahli lah daerah kau masalah lalalala nak pelawanan lalalangnya. Ya Abdullah bin Uraikid namanya. Abdullah bin Uraikid ini ya. Inilah yang disewa oleh Abu Bakar untuk menunjukkan jalan dia untuk menuju ke Madinah. Dibayar waktu itu. Jadi yang kini Abdullah malam Senin itu datang dengan Abdullah bin Uraikid membawa 2 unta Bapak-bapak sekalian. Akhirnya Rasulullah pun mulai hijrah meninggalkan Mekah. Kemudian Asma juga datang membawa katona rantang-rantang na bawa Asma untuk bakal Nabi si Abu Bakar dalam perjalanan menuju Madinah. Berangkatlah 4 orang Pak. Ya, Abdullah bin Uraikid penunjuk jalan. Kemudian Amir bin Fukhairah pengembala kambing itu. Kada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Berangkatlah mereka. Dia tinggalkan itu malam Senin Bapak Sekalian, itu hari Senin lah dia tinggalkan Mekah. Kemudian sepanjang malam dia kena istirahat Pak. Joka dan dia mengambil jalan itu bukan jalan yang biasa dilalui orang ke Madinah. Ya memang ini Abdullah bin Uraikid nak pala madam itu lalangi. Dia mengambil jalan ke Yaman ya, supaya dia ini ingin tahu baru nanti mengarah ke Madinah. Sepanjang malam itu berjalan, dia mana istirahat tengah sumen Pak. Tengah sumen istirahat Nabi ta. Ketika perjalanan menuju Madinah itu ada beberapa kejadian Bapak-bapak sekalian. Salah satunya adalah dia sempat dikejar oleh Suraka bin Malik. Suraka bin Malik ini adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat terkenal. Waktu nangkali yang kareba maka ada seimbara siapa yang nigi-nigi mulai bawa ulunna Muhammad ditukar dengan 100 unta. Jadi ada disebarkan itu kabil Quraisy bahwa siapa yang mampu membawa kepala Muhammad ke Mekah akan ditukar dengan 100 unta. Suraka waktu itu tergiur dengan itu Pak. Jadi kali ada kareba dia siapkan kudanya yang cepat dan dia siapkan padanya yang paling mataran yang pasti dia. Nataja memang iro kada itu kalalu lalung. Jadi Suraka itu menunggu Pak sampai berhasil betul melihat itu.
Ada laporan kepada dia, maka dia yang tahu Quraisy mengadakan perjalanan, kayaknya dia mau menuju ke Madinah. Akhirnya Suraka pun keluar, mengambil kudanya yang cepat dan mengambil pedangnya yang memang dinasa bapak-bapak pusat dan panah. Akhirnya pas nitai, wah itu ngeron kata dia kejar Rasulullah SAW. Pas mulai mendekat bapak-bapak sekalian, ada mengatakan ingin memanah, kata maka melo ni wat Nabi ta, tiba-tiba kudanya tersungkur. Pada ko tasadu yoro nyarna aje nyarna ro, gangkana tak dempa yoro Suraka bapak-bapak sekalian. Setelah itu bin respi menkunyarana. Lalu si Nabi Muhammad SAW melomuni. Pas mulai mendekat lagi, tak lupa si aje na bapak-bapak sekalian yoro nyarna. Disitulah Suraka tahu maka dari tanahnya itu biasa yang ini. Memang betul-betul Nabi. Akhirnya dia turun apa istilahnya? Dia datang kepada Rasulullah. Nah, pedangnya Nabi maka dia ya Muhammad, berikan saya jaminan keselamatan. Kalau agamamu nanti sudah besar, kamu sudah menjadi orang besar dan agamamu sudah menjadi besar, tolong berikan saya jaminan keselamatan. Maka diberilah Amir bin Fukhair itu menulis sesuatu di kulit hewan sebagai tanda bahwa siapapun yang menemukan orang ini jangan dibunuh, diberikan tanda keselamatan. Rasulullah berpesan kepada Suraka mengatakan, tolong jangan beritahukan keadaan kami ini. Ya, akhirnya Suraka pun pergi bawa salian, tapi nanti pada akhirnya Suraka pun masuk Islam. Nanti dia akan menyusul ke Madinah dan akhirnya dia masuk Islam. Suraka itu karena dia tahu bahwa orang yang mau dibunuh itu bukan orang biasa. Eropa iralai menang pada kotor talap puling euro nyaran apa? Pada kong kadindin alap waktu nanalu Nabi tak bikin dua seperti selalu terguling. Ya, Suraka itu Allah menjaganya. Selanjutnya berangkat lagi wasallam tolong hadir di tengah perjalanan lagi bapak-bapak sekalian, dia melewati lagi tenda Ummu Ma'bad. Kasih di keluarga di tengah padang pasir itu makemah, dia ternak ya makam Bimbala. Waktu itu suaminya tidak ada, lalu makam Bimbala. Yang ada di tenda itu hanya Ummu Ma'bad. Jadi Abu Bakar dah mendatanginya, lalu pedang Abu Bakar maka ditabe. Barangkali bembe tahu di parra-parra bisu sunnah. Kan meliwaseng kasih ya. Nah kalau membantu dia apa tu kasih gagah. Dia apa gagah bembe ku jemi tampu tu. Tidak ada yang hamil dan tidak ada yang mengeluarkan air susu. Waktu itu pangkasi di bembe toh mak biri-biring koro tendero. Nah kena bitakuyur bembe maka tosi pada maka dari biramu yur bembe tapi matolat dai nanu lemi mana dia tidak bisa lagi mengeluarkan air susu. Maka Nabi tak izinkan saya buat diganasa parra-parra anuna. Maka dia rumah silahkan. Tapi dia aja tu bembe tu aja tu dia tidak bisa melahirkan lagi dan tidak ada lagi air susunya. Maka dia taruh tak izinkan bawa. Ini diizinkan ke tuan di palai kongka palai taparan. Akhirnya Rasulullah mendatangi itu Pak bembe tu tidak bisa lagi melahirkan dan tidak mungkin lagi ada air susunya. Rasulullah membaca bismillah dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba nangis susunya bembalai mak gempung bapak-bapak. Kemudian Rasulullah memerasnya, masuk Yesus Pak diberikan kepada Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah memeras lagi diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah memerasnya lagi baru diminum untuk dia. Semuanya kenyang waktu itu Pak. Ummu Ma'bad juga kenyang dan bahkan meninggalkan air susu, masih banyak air susu yang tertinggal di situ. Setelah itu Rasulullah pamit pergi melanjutkan perjalanan. Datang Abu Ma'bad. Lakinna ni te air susu manakah kami susu na dikaga bimbala tanu mi tampu. Maka dewe yang kanang aroni mak baraka nang naluk we herangan as manang ka bimbi rumah toero di na jena mi mana digawe susunan tiba-tiba gawe susunan. Maka dia Abu Muhammad mage ro tawero mage modele ne ro tawe mage ciri-cirina na ceritanya kana maku modele. Maka ya sisan tu na sapa kabir Quraisy. Seandainya saya tidak berhalangan, saya pun katanya ingin mengikuti dia. Walhasil nanti Pak Ummu Ma'bad dan keluarganya pun mengikuti Rasulullah. Dan akhirnya juga masuk Islam di Madinah. Ketika Rasulullah SAW berangkat menyefa, sebelum sampai Madinah bertemu lagi dengan satu pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Buraidah. Abu Buraidah dan pasukannya sama juga tujuannya ingin membunuh Rasulullah. Tapi sebelum menyerang Rasulullah sempat berbicara dengan dia, berkomunikasi. Setelah berkomunikasi, Abu Buraidah terharu dengan kata-katanya Rasulullah. Dan akhirnya masuk Islam semuanya Pak dengan anggotanya, pasukannya. Saat itu semuanya juga masuk Islam. Jadi semua alhamdulillah. Dan setelah itu Rasulullah melanjutkan, akhirnya sampailah di Madinah pada hari Senin bapak-bapak di daerah Kubah.
Makanya hari Senin itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi Rasulullah. Rasulullah lahir di hari Senin, wafat di hari Senin, dapat wahyu pertama hari Senin, hijrah di hari Senin, dan sampai di Madinah hari Senin juga bapak-bapak. Jadi hari Senin sangat bersejarah bagi Rasulullah SAW. Sampai di Madinah hari Senin, yang pertama dilakukan Rasulullah ketika sampai di Madinah, Pak, membangun masjid. Lihat bagaimana itu ya. Begitu pentingnya membangun masjid. Kenapa masjid, Pak? Di masjid itu adalah tempat untuk mempersatukan umat, Pak. Jadi salah satu tempat mempersatukan itu masjid, Pak. Ya, makanya ya, jagalah masjid itu, jaga persaudaraan dan jaga persatuan. Masjid tempat bermusyawarah, masjid tempat pendidikan, menimba ilmu. Masjid tempat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikut tudang seperti itu, Pak. Atau datudangan itu, Pak, itu didoakan oleh selalu malaikat itu. Dua empat dengan malaikat ikut datudan yang tidak dalam masjid. Apakah dia berzikir atau mengikuti majelis taklim? Allahumma ghafir lahum warhamhum, Allahumma ghafir lahum warham. Ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah. Ampunilah dosanya dan rahmatilah orang-orang yang dulu dalam masjid itu. Ia pernah pajin doangi malaikat itu masuk ke masjid, Bapak-bapak. Jadi luar biasa sekali, Pak, itu tinggal di majelis taklim seperti itu. Kemudian kedua, mempersaudarakan umat Islam ketika sampai di Madinah. Dan yang terakhir, bapak-bapak sekalian, membuat piagam Madinah. Itu tuh. Jadi membangun masjid, mempersaudarakan, kemudian membuat piagam Madinah, bapak-bapak sekalian, perjanjian dengan, karena di Madinah itu ada orang-orang Yahudi juga, ada orang-orang musyrik juga. Dibuatlah piagam itu supaya bagaimana saling tolong menolong, saling bantu membantu, tidak ada yang saling mengkhianati dan sebagainya, supaya terjalin kerukunan antara mereka. Ya, itulah tiga hal yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah. Saya rasa saya sampai situ saja dulu. Dan waktu sudah masuk, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.